Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah karena kita semua bisa berkumpul untuk mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Sebelum Pak Slamet menyampaikan materi, Pak Slamet akan mengingatkan kepada kalian semuanya, yaitu pentingnya menjaga kesehatan di dalam pandemi COVID-19, yaitu patuhi protokol kesehatan. Sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian apabila kalian bepergian keluar rumah, jangan lupa memakai masker dan jangan berkerumun atau jaga jarak. Oke, Pak Slamet akan melanjutkan pembelajaran di pertemuan sebelumnya, masih di bab 1, yaitu dengan judul perpangkatan dan bentuk akar. Di pertemuan sebelumnya, yaitu dibahas mengenai bilangan berpangkat. Sedangkan kali ini akan dibahas mengenai perkalian pada perpangkatan. Sedangkan tema-tema berikutnya yaitu pembagian pada perpangkatan, pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar, serta notasi ilmiah akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Oke anak-anakku, ini tema yang kedua yang perlu dibahas. Topiknya itu perkalian pada perpangkatan. Sebelum masuk ke materi, Pak Slamet akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu antara lain, perhatikan, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti pembelajaran dengan topik perkalian pada perpangkatan, siswa diharapkan mampu: 1. Menyederhanakan perkalian pada perpangkatan. 2. Menentukan hasil dari operasi perkalian pada perpangkatan. Dan yang ketiga, kalian semuanya nanti diharapkan dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pada perpangkatan. Itu harapan dari pembelajaran kali ini yang mengambil topik perkalian pada perpangkatan atau topik yang kedua dari bab 1. Oke, selanjutnya perhatikan, dalam perkalian pada perpangkatan sifat-sifat yang digunakan adalah, ini perhatikan, yang pertama A dipangkatkan N, ini perhatikan, A pangkatkan M dikali A pangkat N, nanti bisa disederhanakan menjadi A dipangkatkan M ditambah N. Contoh yang pertama, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 5 nanti bisa dijadikan 4 pangkat 3 tambah 5 sama dengan 48. Hal ini bisa dilakukan apabila, perhatikan, ini A pangkat 3 basisnya 4, terus dikali A pangkat 5 basisnya juga 4. Bila menjumpai perkalian dengan basis yang sama seperti ini, yaitu 4 dan 4, sedangkan pangkatnya itu 3 dan 5, maka dapat disederhanakan menjadi 4 dipangkat 3 tambah 5, sehingga hasilnya menjadi 4 pangkat 8. Kemudian contoh yang kedua dari sifat yang pertama ini, jika kalian mendapatkan bentuk perkalian negatif 2 pangkat 5 dikali negatif 2 dipangkatkan 6, ini juga perhatikan, ini basisnya sama antara depan dan belakang, yaitu negatif 2. Maka karena basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya, sehingga menjadi bilangan basisnya itu negatif 2 dipangkatkan 5 ditambah 6, sehingga menjadi negatif 2 dipangkat
11 didapat dari hitungan 5 tambah 6. Itu contoh pertama, sifat yang pertama dengan contoh A dan B. Kemudian berikutnya, ini sifat yang kedua. Sifat yang kedua, apabila kalian nanti menjumpai bentuk A dipangkatkan M, terus dipangkatkan lagi dengan N, nanti akan menjadi A dipangkat M dikali N, ya, M-nya dikali N. Atau nanti bisa ditulis menjadi A pangkat MN, ya, MN itu artinya ya M kali N. Contoh, perhatikan, nah contohnya untuk yang A, 4 pangkat 3 dipangkatkan 5. Nah, perhatikan, 4 pangkat 3 dipangkatkan 5 nanti menjadi atau sama dengan 4 pangkat 3 dikali 5, 3 kali 5, hasilnya menjadi 4 dipangkat 15. Itu bentuk penyederhanaan pangkatnya. Sekarang yang B, contoh B dari sifat yang kedua, yaitu 2 pangkat 5 dipangkat 6 nanti menjadi 2 pangkat 5 kali 6 sama dengan 2 pangkat 30. Oke, untuk dua sifat ini, ya, sifat yang pertama itu A pangkat M dikali A pangkat N menjadi A pangkat M ditambah N. Ini dengan catatan bilangan basisnya sama. Dan contoh yang kedua, A pangkat M dipangkatkan N nanti menjadi A pangkat M dikali N. Untuk selanjutnya, yaitu sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga, perhatikan. Ini ada bentuk A dikali B bersama-samanya, kurung ini A dikali B dipangkatkan M, nanti bisa diuraikan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Bandingkan dengan sifat 1, kalau sifat 1 itu A pangkat M dikali A pangkat N, kalau ini A pangkat M dikali B pangkat M. Bentuk sifat yang ketiga ini yang sama adalah pangkatnya. Nanti kalau ditulis di dalam kurung menjadi A kali B dipangkatkan M. Perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama atau yang A, perhatikan, 4 dikali 5 terus dipangkatkan 5, bisa diuraikan menjadi 4 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Nah, jadi ini yang sama pangkatnya. Ini menjadi semula 4 kali 5 pangkat 5 menjadi 4 pangkat 5 dikali 5 pangkat 5. Sekarang contoh yang B, perhatikan. Sebaliknya, kalau kalian nanti menjumpai bentuk 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Nah, ini lihat contoh yang A tadi, ini ya, 4 pangkat 5 kali 5 pangkat 5, nanti pangkatnya sama. Nah, kemudian contoh yang kedua ini juga modelnya 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6, pangkatnya sama, diubah menjadi 2 kali 5 pangkat 6. Nah, 2 kali 5 itu hasilnya adalah 10. Nah, 2 kali 5 hasilnya 10. Sehingga 2 kali 5 pangkat 6 nanti menjadi 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 itu kalau dihitung, diuraikan, nanti hasilnya adalah 1 juta. Oke. Kaitannya dengan sifat yang ketiga. Sekarang contoh-contoh soal sebagai pemantapan. Contoh 1. Nah, tentukan nilai dari perpangkatan berikut. Ada 2 soal. Yang pertama, 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 6 kurung ditambah 50. Nomor 2, 2 pangkat 4 dikali 8 dikali 2 pangkat 3. Bagaimana hasilnya? Untuk menentukan hasilnya, seperti operasi bilangan pada pertemuan berikut sebelumnya, ini yang perlu diingat. Ini yang diutamakan menghitung adalah bagian perkalian.
Nomor 1 itu bagian perkalian, berarti nanti yang di dalam kurung ini diutamakan karena ada perkalian. Sedangkan contoh yang kedua ini semuanya perkalian, berarti ini bobotnya sama, berarti dihitung dari depan ke belakang. Ya, untuk nomor 1 ini nanti menghitungnya bagian perkalian dulu, baru hasilnya berapa ditambah yang belakang, ya, tambah 50. Untuk lebih jelasnya perhatikan penyelesaian berikut. Nah, pembahasannya lihat. Nah, soalnya 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 6. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. 1 di pangkatan 6 hasilnya 1, karena 1 di pangkatan 6 itu mengandung maksud atau berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1, sehingga 1 dipangkatkan 6 hasilnya menjadi 1. Terus ini kan 2 pangkat 2 hasilnya 4, dikali 1 hasilnya 4, ditambah 50 maka menjadi 54. Ini ya, saya ulang. 2 pangkat 2 dikali 1 pangkat 6 ditambah 50 itu diuraikan menjadi 2 pangkat 2 nya itu 4, 1 pangkat 6 nya menjadi 1, maka 4 kali 1 itu 4, ditambah 50 hasilnya sama dengan 54. Terus yang kedua, 2 pangkat 4 dikali 8 dikali 2 pangkat 3, nanti diuraikan menjadi 2 pangkat 4 masih utuh, sedangkan 8 nya itu diubah menjadi 2 pangkat 3, karena 2 pangkat 3 itu nanti 8 itu bisa dihitung menjadi 2 pangkat 3 dengan cara 2 kali 2 itu 4, dikali 2 lagi 8 itu ya. Terus dikali 2 pangkat 3 yang ini, maka dengan menggunakan sifat yang pertama tadi yang di atas, yaitu menjadi ini kan bilangan pokoknya sama ya, bilangan pokoknya sama yaitu 2 kali di sini 2 lagi, bilangan pokoknya di sini 2, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya menjadi 2 pangkatnya itu 4 tambah 3 tambah 3 atau menjadi 2 pangkat 10. Bila dihitung dijabarkan nanti hasilnya adalah 1024. Dari contoh yang pertama. Contoh yang kedua, perhatikan. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Paling sederhana itu berarti pangkatnya biar menjadi tunggal, seperti contoh di sini ini ya. Ini kan semula ada 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 nanti menjadi 2 pangkat 10. Ini maksudnya seperti itu. Nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Perhatikan soalnya. Nah, soalnya itu ada 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Yang B 4 kali 3 pangkat 6 ditambah 5 kali 3 pangkat 6. Untuk yang pertama kelihatannya ini mirip dengan contoh yang kedua dari atas. Ini ya. Ya, mirip. Oke, lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut. Nah, lihat. Karena di sini ada bilangan 2 pangkat 5, bagian yang kecil ini ya, sedangkan yang depan itu 4 pangkat 3, maka yang depan ini diubah menjadi bilangan 2 pangkat. Nah, ini kan ya. Yang belakang perkaliannya itu ada 2 pangkat 5, berarti bilangan basisnya yang belakang itu 2, maka yang depan yang semula bilangan basisnya itu 4 diubah menjadi dan bilangan basis 2 biar sama, karena kalau basisnya belum sama belum bisa disederhanakan. Nah, caranya yang 4 itu diubah menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 terus dikali 2 pangkat 5. Ini menggunakan sifat yang kedua. Ya, sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu tadi kalau ada A pangkat M dipangkatkan N menjadi 2 pangkat M kali N. Nah, berarti di sini menjadi 2 pangkat 2 dipangkat 3 dikali 5 menjadi ini 2 dipangkat 6. 6 dari mana? Yaitu 2 kali 3. Ini 6. Terus dikali 2 pangkat 5.
karena ini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan menjadi 2 pangkat 6 tambah 5 itu 11. Ini sifatnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambahkan N. Sekarang yang kedua atau yang B, 4 dikali 3 pangkat 6 ditambah 5 dikali 3 pangkat 6. Coba kalian perhatikan, dari perkalian ini ada unsur yang sama, yaitu 3 di pangkat 6. Ini 3 pangkat 6. Maka dengan menggunakan sifat distributif, nanti akan menghitungnya dengan cara ini, yang pangkatnya sama, ini bentuk yang sama ditulis di luar kurung, sedangkan yang berbeda ini ditulis di dalam kurung dengan operasi yang dari sini adalah jumlah. Maka menjadi 4 ditambah 5 dikali 3 pangkat 6. Nah, atau dengan kata lain, seandainya ini 3 pangkat 6 nya itu disebut ini ya, 3 pangkat 6 nya itu disebut onde-onde, maka di sini ada istilah 4 onde-onde ditambah 5 onde-onde. 4 onde-onde tambah 5 onde-onde menjadi, nah ini hasilnya. Kalau 4 tambah 5 itu berapa ini? Ini kan 4 onde-onde ditambah 5 onde-onde menjadi 9 onde-onde. Nah, onde-ondenya itu tadi adalah 3 pangkat 6 ya, 9. Karena onde-ondenya itu di bawah 3 pangkat 6 nanti menjadi 9 kali 3 pangkat 6. Jadi dihitung dari 4 ditambah 5. Ini ya, 4 tambah 5 ini. Ini yang sama ditulis di luar kurung. Yang dalam kurung berarti 4 tambah 5 menjadi 9. Ingat di sini belum memiliki bentuk baku yang sama. Basisnya belum sama, makanya depan harus dirubah menjadi 3 pangkat berapa. Saya yakin kalian sudah tahu 9 itu diubah menjadi 3 pangkat. Iya betul, 3 pangkat 2. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 6, maka akan menjadi 3 pangkat 8. Oke, ini mengenai contoh yang kedua. Tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya biar kalian tidak mengalami kesulitan. Perhatikan contoh yang ketiga. Soalnya, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut ini. Ini soalnya 2 pangkat X dipangkatkan X menjadi, atau nilainya sama dengan 512. Sedangkan yang B, 1/32 dikali 8 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 128. Berapa nilai X? Nah, ini ada sifat-sifatnya seperti itu. Gunakan sifat-sifat sudah dipelajari ya. Oke, langsung saja pembahasannya. Ini perhatikan. Seperti sifatnya sudah kalian pelajari, kalau ada A pangkat M dipangkatkan N nanti menjadi A pangkat M kali N. Nah, di sini A-nya diganti 2, antara M dan N-nya itu diganti dengan X. Nanti akan menjadi 2 pangkat X kali X. Saya ulang, 2 pangkat X dipangkatkan X nanti menjadi 2 pangkat X kali X. X kali X itu menjadi X kuadrat. Nah, jadi X kali X itu sama dengan X kuadrat, jika menjadi 2 pangkat X kuadrat sama dengan 512 yaitu menjadi 2 pangkat 9 karena menggunakan basis 2 ini ya. Jadi 2 pangkat 9 itu senilai dengan 512. Sedangkan 2 pangkat X kuadrat ini didapat dari 2 pangkat X dipangkatkan X. Berarti sini X kali X itu menjadi X kuadrat. Setelah mendapatkan bentuk dengan basis yang sama, yaitu 2 pangkat X kuadrat dan 2 pangkat 9, maka basisnya bisa disederhanakan, dihilangkan, maka tinggal menyamakan bagian pangkat, yaitu diperoleh menjadi X pangkat 2 sama dengan 9. Kalau X pangkat 2 sama dengan 9, maka X-nya itu diperoleh dari akarnya. Akar berapa? Yaitu akar 9. Kalau X kuadrat sama dengan 9, maka X-nya itu akar 9. Bila kita ambil bilangan positif, maka X-nya sama dengan 3.
Ya, X sama dengan 3 di sini untuk bilangan positif. Itu untuk pembahasan yang pertama. Sekarang pembahasan yang kedua, perhatikan. 1/32 dikali X pangkat 2 dikali 2 pangkat X sama dengan 128. Saya ulang, 1/32 dikali 8 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 128. Bagaimana menyelesaikannya? Perhatikan. Nah, ini caranya. Kan di sini ada bagian yang paling kecil yaitu dengan basis 2, maka nanti seluruhnya yang ada di sini diubah dengan basis 2. Nah, caranya adalah yang 8 itu diubah menjadi 2 pangkat 3. Ya, saya ulang, 8 diubah menjadi 2 pangkat 3. Terus dipangkatkan X, dikalikan lagi dengan ini, tetap turunkan saja 2 pangkat X sama dengan 128. Lah yang ini nanti 32 semula kan menjadi penyebut di depan, bagian depan ini ya, bagian sama dengan ini di depan, itu 32 penyebut, maka bisa diubah menjadi dikalikan silang kemari, sehingga diperoleh 128 dikali 32. Nah, kali silang. Selanjutnya ini perhatikan, 2 pangkat 3 dipangkatkan X nanti menjadi, kalau ini kan 3 kali X, kalau ini kan tadi X kali X, ini 3 kali X, 3 kali X itu berapa? Ya 3X ya. Nah, sekarang kan diubah menjadi 2 pangkat 3 pangkatan X menjadi 2 pangkat 3X. Ini diturunkan dikali 2 pangkat X sama dengan, nah yang ini 128 diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2 yaitu 2 pangkat 7. Sedangkan 32 nya diubah menjadi bilangan berpangkat dengan basis 2 yaitu 2 pangkat 5. Menggunakan sifat yang tadi yang sudah ada, maka ini bilangan basisnya sudah sama, tinggal dijumlahkan pangkatnya. Nah, diperoleh seperti itu, 2 pangkat 3X ditambah 1X. Itu yang sebelah kiri, dan sebelah kanan sama dengan menjadi 2 pangkat 7 tambah 5. Sehingga akan diperoleh 2 pangkat 4X, karena 3X tambah 1X menjadi 4X. Sebelah kanannya sama dengan 2 pangkat 12. Begitu bilangan basis yang antara kanan dan kiri itu sudah sama, maka disederhanakan sehingga mendapatkan ini 4X sama dengan 12. Perhatikan, 4X sama dengan 12, maka X-nya itu bisa dihitung dengan cara 12 dibagi 4 yaitu 3. Oke, tolong perhatikan contoh-contoh ini ya, terutama yang B yang agak susah ya. 8 menjadi 2 pangkat 3, kemudian pangkatnya 3 dikalikan X 3X. Terus di sini basis sudah sama, dijumlahkan pangkatnya. Itu contoh 3. Sekarang dilanjutkan contoh yang keempat. Tentukan hasil dari operasi berikut. Nah, ini operasi berikut. Ada 3 contoh, angkanya besar-besar. Ini kalau mau dihitung langsung, lama terasa angkanya sangat luar biasa, sangat besar. Dan kalau menghitung mungkin akan mengalami kesulitan. Makanya pembelajaran di tema kali ini tujuannya tadi kalian bisa menyederhanakan perpangkatan, kemudian bisa menyelesaikan, bisa menghitung hasilnya. Nah, di sini gunanya. Ini kalau kalian menghitung langsung silahkan, tapi saya rasa akan mengalami kesulitan. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan penyelesaian berikut. Ya, ini lihat, 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 6. Lah ini diubah 4-nya itu menjadi 2 pangkat 2, sehingga diperoleh 2 pangkat 2 pangkat 3. Ingat ini pangkatnya dikalikan, nanti menjadi 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Ini ya, 2 pangkat 6 dikali 5 pangkat 6. Begitu pangkatnya sudah sama, ini nanti bisa ditulis menjadi 2 kali 5 pangkat 6. Ini menggunakan sifat yang ketiga tadi. Ingat, lihat sifat yang ketiga, yaitu A pangkat M kali B pangkat M. Nanti menjadi kurung A kali B pangkat
M ini ya. 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 sama dengan 2 kali 5 pangkat 6. 2 kali 5 sama dengan 10. 10 pangkat 6 itu kalau dihitung nilainya sama dengan 1 juta. Karena pangkat 6 berarti angka 1 di belakangnya nolnya sebanyak 6. Itu nilainya kalau dibilang adalah 1 juta. Itu yang pembahasan A. Sekarang yang B, perhatikan. Ya, yang B. 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 6. Ini kalau dihitung luar biasa, besar sekali. Nah, ini diuraikan. Coba kamu perhatikan ya. Diuraikan menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. 2 pangkat 2-nya diuraikan, hasilnya itu begitu dihitung sama dengan 4. Sedangkan yang di sini, ini seperti bentuk atas ini. Bagian yang A, ini kan 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Nanti menjadi 2 kali 5 pangkat 6. Nah, jadi 2 pangkat 4 itu 4. 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6 menjadi 2 kali 5 pangkat 6. Ini kan 10 ini ya, menjadi 4 kali 10 pangkat 6. Tadi 10 pangkat 6-nya 1 juta, maka menjadi 4 kali 1 juta sama dengan 4 juta. Sekarang yang C, lihat. 2 pangkat 11 dikali 5 pangkat 8. Ini yang 2 pangkat 11-nya dipecah menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 8. Coba perhatikan. Yang B tadi 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 6 dipecah menjadi 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 6. Sedangkan yang C 2 pangkat 11 dikali 5 pangkat 8 dipecah yang 2 pangkat 11-nya menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 8. Kalau kalian perhatikan perubahan ini lihat, ini berarti dasarnya adalah yang belakang di sini, atau dari angka yang dari situ pangkat yang kecilnya berapa. Di antara 2 pangkat 8 dan 5 pangkat 6, yang kecil adalah pangkat 6, maka 8-nya ini diuraikan menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6. Karena ini biar munculnya pangkatnya sama, yaitu 6. Sedangkan yang contoh C, 2 pangkat 11 kali 5 pangkat 8, berarti ini dipecah, biar menjadi munculnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8 kali 5 pangkat 8. Karena ini biar pangkatnya itu sama, 8. Seperti ini. Ini ciri-cirinya. Nah ya, jadi yang ini biar sama pangkatnya 6, maka yang semula 8 di sini, ini menjadi 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6. Yang 11 ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 8. Terus yang 2 pangkat 3-nya itu bila dihitung sama dengan 8. Sedangkan ini menjadi 2 kali 5 pangkat 8. Nah, 2 kali 5 kan 10, berarti 8 kali 10 pangkat 8. Itu sama saja dengan 8 dikali pangkat 8, itu berarti angka 1 belakang nolnya itu ada 8 atau dibaca 100 juta. Maka 8 dikali 100 juta sama dengan 800 juta. Oke, itu contoh yang keempat. Sehingga sekali lagi kalau kalian menghitung angka ini langsung luar biasa besarnya. Tapi begitu menggunakan sifat yang sudah ada, nanti akan bisa lebih mudah dalam menghitung. Sekarang contoh yang kelima atau contoh yang terakhir ini. Ini ada di buku paket, tapi tidak sama persis, hanya modelnya yang sama. Jika 81 pangkat 300 ditambah 9 pangkat 600 ditambah 27 pangkat 400 sama dengan 3 pangkat B, maka carilah nilai B. Nah, 81 pangkat 300 ditambah 9 pangkat 600 ditambah 27 pangkat 400 sama dengan 3 pangkat B. Dari depan sampai belakang ini perhatikan bilangan basis yang paling kecil 3, maka di sini diubah semuanya, nah itu basisnya itu 3. Nah, 3 semuanya. Ya, basis 3. Nah, seperti ini bahasanya. Perhatikan. Yaitu, ini masih mengulang soalnya, menjadi ini. Nah, 81 itu bila diubah menjadi bilangan
berpangkat dengan basis 3 menjadi 3 pangkat 4. Karena kan 3 kali 3 9, kali 3 lagi 27, kali 3 lagi 81 ya, menjadi 3 pangkat 4. Terus kurung pangkat 300. Sedangkan yang 9 itu diubah menjadi 3 pangkat 2, dipangkatkan 600. Yang 27 berarti lagi menjadi 3 pangkat 3, dipangkatkan 400. Gunakan sifat yang tadi sudah pelajari, nanti di sini pangkatnya dikalikan, sehingga akan diperoleh menjadi 3 pangkat 1200 ditambah 3 pangkat ini juga 1200 ditambah 3 pangkat 1200 sama dengan 3 pangkat B. Nah ini nanti bisa dihitung, ini ada model yang sama, ini 1 onde-onde ditambah 1 onde-onde ditambah 1 onde-onde lagi menjadi ada 3 onde-onde. Onde-ondenya ini berarti ada 1 onde-onde tambah 1 onde-onde tambah 1 onde-onde menjadi 3 onde-onde. Nah, 3 onde-onde. Maka itu menjadi 3 kali 3 onde-onde atau 3 kali 3 pangkat 1200 sama dengan 3 pangkat B. Selanjutnya gunakan sifat yang ada di sini lagi, A pangkat M kali A pangkat N nanti menjadi A pangkat M ditambah N. Ini 3 kali 3 pangkat 1200, di sini 3-nya itu meskipun tidak ada pangkatnya, ini munculnya adalah pangkatnya adalah 1. Nah, jadi 3 pangkat 1 di sini. Kalau 3 pangkat 2 menghitungnya 3 kali 3, kalau 3 pangkat 1 menghitungnya 3. Makanya ketiga itu sama dengan 3 pangkat 1. Oke, selanjutnya menjadi 3 pangkat ini 1 di sini, ini pangkat 1 ini ditambah 1200 sama dengan 3 pangkat B. Karena bilangan pokoknya sudah sama yaitu 3, maka disederhanakan bilangan pokoknya, tinggal membuat persamaan pangkatnya saja menjadi 1 ditambah 1200 sama dengan B. Maka kalau dihitung B sama dengan berapa? Ya 1 tambah 1200 yaitu menjadi 1201. Itu contoh yang kelima. Terus nanti bisa diulang-ulang lagi, pelajari lagi, karena ini bentuknya video, berarti nanti kalian bisa mempelajari kapanpun. Oke, untuk selanjutnya, nah ini tinggal untuk pendalaman. Seperti biasa ini adalah latihan soal. Latihan soal untuk tema 1.2 perpangkatan, perkalian pada perpangkatan ya. Ini soal-soalnya, perhatikan. Untuk nomor 1, sederhanakan perpangkatan berikut, berarti nanti diubah menjadi bentuk yang memiliki pangkat paling sederhana. Bisa diperoleh kalau ini basisnya sama. Kemudian yang kedua, nyatakan perpangkatan berikut dalam bentuk paling sederhana. Ini juga, ini masih seperti ini, nanti diubah menjadi bentuk pangkat yang paling sederhana, yaitu menjadi 3 pangkat berapa. Ini sama, ini 2 pangkat berapa gitu ya. Dilihat ini ada contoh di depannya ini sebenarnya. Kemudian soal yang ketiga, tentukan nilai X dari persamaan berikut. Kamu perhatikan untuk nomor 3B dan nomor 2B ini ada bentuk yang ada miripnya, ada kemiripannya. Soal yang keempat, tentukan nilai dari operasi berikut. 2 pangkat 6 kali 5 pangkat 4. Terus yang B 2 pangkat 8 dikali 5 pangkat 4. Soal yang terakhir, tentukan nilai B dari persamaan berikut. Nah ini modelnya mirip dengan yang tadi ya, mirip dengan yang tadi. Dicari B-nya, ini bilangan basisnya 3, maka semuanya ini diubah menjadi basis 3. Kalau di sini basisnya yang paling kecil 2, maka semua di sini diubah menjadi bilangan dengan basis 2. Oke, demikian anak-anak. Tolong pelajari dengan sebaik-baiknya, dan apabila kalian mengalami kesulitan, maka
segera komunikasi dengan Pak Slamet, atau kalau tidak ya berdiskusi dengan kalian masing-masing. Ya, Pak Slamet mengucapkan selamat belajar, selamat beraktivitas, jaga kesehatan dengan sebaik-baiknya, biar kita semua bisa melalui pandemi COVID-19 ini dengan belajar yang tepat. Oke, itu saja dari Pak Slamet. Maka lebih kurangnya Pak Slamet mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Pak Slamet akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.